Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab dan sekarang saya berada di lokasi Jalan Tol Tun Abdul Razak Tasning Kabupaten Goa, di mana pada pinggiran jalan terdapat sampah yang berserakan. Permasalahan mengenai sampah merupakan hal yang sangat membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak dan warga sekitar. Karena untuk saat ini, sampah masih menjadi persoalan yang mendapati kegagalan dalam hal penanganannya. Padahal, jika dilihat dari dampak pasti terjadi dalam masyarakat, jika penanggulangan sampah tidak ditangani dengan baik, akan berimbas pada menurunnya kualitas kehidupan, keindahan lingkungan, potensi terjadi banjir akan lebih besar karena tidak menutup kemungkinan sampah area tersebut akan menghalangi arus air sehingga terjadi bencana alam seperti banjir dan menurunnya kualitas kesehatan. Lingkungan kotor serta polusi sampah bisa membawa dampak buruk baik itu terhadap manusia maupun terhadap lingkungan. Dampak buruk lingkungan kotor serta polusi sampah terhadap lingkungan sendiri meliputi banyak hal dan salah satunya adalah pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi ketika sampah dibuang ke sungai dan bukannya ke tempat sampah, dan ini sering terjadi di wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh tim pembersih sampah seperti di daerah terpencil misalnya. Tidak hanya membawa dampak buruk bagi lingkungan, polusi sampah dan lingkungan yang kotor juga dapat membawa dampak buruk pada manusia yang tinggal di lingkungan tersebut. Sebagai contoh, polusi sampah diketahui dapat mengakibatkan peningkatan berbagai macam penyakit infeksi saluran pencernaan dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena dengan adanya sampah yang menumpuk tanpa dibuang ke tempat yang selayaknya, binatang pembawa penyakit seperti lalat akan menjadi semakin banyak, dan tentu saja itu bukan satu-satunya dampak buruk lingkungan kotor serta polusi terhadap manusia. Dampak lain dari lingkungan yang kotor dan polusi sampah terhadap manusia yang sudah semestinya kita cegah mengelola sampah yang menggunung adalah dengan membakarnya. Sampah yang dibakar, terutama jika sampah yang dimaksud adalah sampah anorganik, dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia yang hidup di dalamnya, serta dapat menyebabkan kebakaran. Pengelolaan sampah yang baik tak diragukan lagi menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan lingkungan. Mengingat pengelolaan sampah yang buruk akan berakibat pada kotornya lingkungan serta polusi sampah yang tentu saja membawa banyak dampak buruk bagi manusia maupun lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biodegradasi plastik oleh mikroorganisme. Plastik merupakan salah satu polimer kompleks yang memiliki unsur degradasi yang paling lama. Hal tersebut dikarenakan plastik memiliki rantai yang panjang serta berulang sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memecah rantai panjang tersebut menjadi rantai yang lebih pendek. Plastik yang memiliki beberapa sifat, diantaranya transparan, tahan air, ringan, relatif murah, yang membuatnya semakin banyak digunakan di industri maupun di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan peningkatan jumlah produksi plastik sehingga berdampak pula pada jumlah limbah plastik yang timbul. Berdasarkan hal tersebut, sangat perlu dilakukan pengendalian secara aspek biologis dengan mencari kandidat mikroorganisme pendegradasi polimer plastik sehingga jumlah sampah plastik dapat diminimalisir. Biodegradasi sendiri itu merupakan proses penguraian zat organik oleh mikroorganisme, terutama bakteri aerob, menjadi zat yang lebih sederhana seperti karbon dioksida, air, dan amonia. Senyawa hidrokarbon tidak dapat terdegradasi sempurna jika hanya dilakukan oleh satu jenis mikroba, tetapi harus dilakukan oleh beberapa mikroba yang memiliki sifat sinergisme dalam bentuk konsorsium. Biodegradasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu substrat. Ukuran dan komponen senyawa yang menyusun substrat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi degradasi. Degradasi akan berlangsung lebih cepat bila ukuran substrat lebih kecil dan senyawa penyusunnya lebih sederhana. Sebaliknya, jika ukuran substrat lebih besar dan senyawa penyusunnya lebih kompleks, dibutuhkan waktu yang lama untuk mendegradasinya. Kemudian yang kedua itu sumber nitrogen.
Bahan yang banyak digunakan sebagai sumber nitrogen adalah amonium nitrat, amonium sulfat, dan urea. Jika enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh fungi banyak, maka degradasi akan berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, jika enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh fungi sedikit, maka proses degradasi akan berlangsung lebih lama. Kemudian pH, dalam proses degradasi, pH merupakan faktor yang sangat penting karena enzim-enzim tertentu hanya mengurangi suatu substrat sesuai dengan aktivitasnya pada pH tertentu. Kemudian suhu, peningkatan suhu menyebabkan energi kinetik pada molekul substrat dan enzim meningkat sehingga degradasi juga meningkat. Kemudian kelembaban, rendahnya kelembaban dapat menyebabkan berkurangnya kelarutan nutrien di dalam substrat. Kemudian mikroorganisme pendegradasi plastik. Terdapat 90 jenis mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk mendegradasi plastik dari jenis fungi dan juga bakteri, di antaranya itu Bacillus megatherium atau kemudian Pseudomonas sp dan Azotobacter dan lain-lainnya. Kemudian ini merupakan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di antara salah satunya itu penanganan limbah plastik dengan teknologi pirolisis dan biodegradasi dengan bakteri Pseudomonas sp. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa Pseudomonas sp ini menunjukkan presentasi penurunan massa limbah plastik LDPE sebesar 2,241% selama 1 bulan. Kemudian penelitian kedua yaitu Microbial Degradation of Plastic LDPE dan Domestic Waste of Induced Mutation in Pseudomonas putida. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa Pseudomonas putida dapat mendegradasi polietil sebanyak 20,54%, massa yang hilang dengan bakteri anaerobik. Kemudian yang ketiga itu polietil degradation by Pseudomonas putida, di mana Pseudomonas putida ini dapat mendegradasi limbah plastik LDPE optimum pada nilai keasaman 7 dan temperatur 37 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir yaitu potensi bakteri Pseudomonas dan Autobacterium sp yang diisolasi dari berbagai sampel tanah dalam mendegradasi limbah polimer plastik berbahan dasar HDPE dan LDPE. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Pseudomonas aeruginosa dapat mendegradasi limbah plastik LDPE sebesar 18,75 dengan metode gravimetri. Kemudian gambar ini merupakan sel dari bakteri Pseudomonas sp pada pembesaran 1000 kali. Inokulum yang akan diujikan diinokulasi ke dalam medium MSC atau mineral salt, medium yang tidak mengandung sumber karbon. Proses biodegradasi diawali dengan menempelnya mikroorganisme pada plastik untuk memperoleh sumber karbon akibat medium yang tercekam karena hanya terdiri dari garam-garam mineral. Dengan demikian, inokulum dicekam agar menggunakan sumber karbon dari plastik uji baik sebagai sumber karbon maupun energi. Berdasarkan rata presentasi kehilangan berat kering, isolat Pseudomonas mampu mendegradasi plastik setelah 3 bulan masa inkubasi, yaitu sebesar 2,7%, plastik putih sebesar 3,3%, dan plastik transparan sebesar 4,2% selama 3 bulan masa inkubasi. Secara statistika dapat terlihat jika kemampuan degradasi isolat Pseudomonas tidak berbeda nyata pada setiap jenis plastik. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.